Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang lelaki yang sering berkunjung ke tempat pelacuran. Akibat kelakuannya yang bejat ini, ia pun mengidap penyakit kelamin. Lama-kelamaan penyakit yang dideritanya semakin parah. Akhirnya lelaki tersebut mendatangi seorang tabib untuk minta diobati. Ketika sang tabib memeriksa penyakitnya, ia pun menghela nafas panjang dan berkata, "Aduh, penyakitmu sudah parah ini. Tak ada jalan lain kecuali satu solusi." Lelaki itu pun bertanya, "Beritahu saya Tuan, apa solusinya?" Sang tabib pun menjawab, "Kemaluanmu harus diamputasi ini. Penyakit ini bisa menyebar ke tubuhmu dan membuatmu mati di usia muda." Sontak si lelaki itu pun terkejut mendengar perkataan tabib itu. "Tuan, apa tidak ada cara lain Tuan?" tanyanya dengan panik. "Aduh, maaf, tapi hanya ada satu-satunya cara," jawab sang tabib dengan tegas. "Aku tidak mau Tuan, itu sama saja aku kehilangan jati diriku," balas si lelaki dengan emosi. Ia pun meninggalkan sang tabib dan mendatangi tabib yang lain yang menurut orang-orang adalah tabib yang paling hebat di kota Baghdad. Namun jawaban yang ia terima tetap sama, yakni kemaluannya harus diamputasi. Hal ini membuat si lelaki semakin stres dan putus asa. Melihat kondisinya, salah seorang kawannya pun menyarankan, "Datangilah Abu Nawas, siapa tahu dia bisa membantumu." Lelaki itu pun menjawab dengan ragu, "Abu Nawas, dia kan bukan tabib. Mana mungkin dia tahu soal penyakit seperti ini?" Ya benar sih, tapi jangan salah. Meskipun bukan tabib, Abu Nawas sudah beberapa kali berhasil menyembuhkan penyakit baginda loh, terang kawannya. Karena tidak ada pilihan lain, si lelaki itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, ia mengadukan penyakit yang dideritanya. Setelah memeriksa penyakit itu, Abu Nawas pun dibuat heran. "Ini kenapa bisa separah ini?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu si lelaki itu pun menjawab, "Maaf Tuan, sebelumnya aku memang sering jajan. Bahkan dalam satu hari bisa sampai 3 kali Tuan." Abu Nawas pun berkata, "Makanya jangan berbuat zina. Agama melarangnya karena mendatangkan banyak mudorot." "Iya Tuan Abu, saya berjanji Tuan, kalau saya sembuh saya tidak akan mengulanginya lagi," kata si lelaki dengan penuh penyesalan. "Ya sudah, apakah sebelumnya kamu sudah memeriksakan ini ke tabib?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan, beberapa tabib sudah aku datangi," jawab si lelaki. "Lalu apa katanya?" tanya Abu Nawas lagi. "Mereka bilang kemaluanku harus diamputasi Tuan. Tentu saja aku menolaknya lah. Aku bisa kehilangan harga diriku sebagai lelaki Tuan," kata si lelaki dengan penuh emosi. Mendengar itu, Abu Nawas pun ikut-ikutan emosi. Wah, enak saja. Tabib apa-apaan seperti itu. Dikit-dikit amputasi, tangan sakit amputasi, kaki sakit amputasi. Nah ini, kemaluannya yang sakit suruh diamputasi juga, ujar Abu Nawas dengan kesal. "Benar Tuan, aku juga bingung. Tabib macam apa seperti ini?" balas si lelaki tak kalah emosi. "Ya sudah, aku akan buatkan ramuannya. Kamu tunggu di sini," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah dan mulai mempersiapkan bahan-bahan. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya ramuan tersebut selesai dibuat. Kemudian Abu Nawas menemui si lelaki dan memberikan ramuannya. "Nah, ini ramuannya sudah jadi. Olesi kemaluanmu dengan ramuan ini minimal 1 kali sehari. Akan lebih baik kalau 3 kali sehari," terang Abu Nawas. Si lelaki sangat gembira mendengarnya. "Terima kasih Tuan Abu. Alhamdulillah Tuan. Jadi kemaluanku tidak perlu diamputasi ya Tuan?" tanyanya dengan penuh harap. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Tenang saja. Ngapain harus dipotong? Nanti juga 3 hari lepas sendiri." Seketika itu juga si lelaki langsung pingsan dan jatuh ke tanah.
Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya, asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya dan menginginkan cincin itu secara gratis. Suatu ketika saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosokkanlah uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ketika setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun menyelimuti hati Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu? Tanya Abu Jahil. Iya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku bersedia, balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Oleh Abu Nawas, uang tersebut digunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. Kamu kan sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu, kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. Kurang ajar, dia telah menipuku, ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu, keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim. Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging, jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. Apa benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini? Tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. Iya benar Tuan Hakim. Memangnya kenapa? Tanya balik si penjual daging. Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu, kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas, balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. Ada apa ini Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas heran. Begini Abu Nawas, apa betul kamu kemarin membeli daging pakai uang dinar ini? Tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. Iya betul. Memangnya kenapa Tuan Hakim? Tanya balik Abu Nawas. Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. Saya tidak tahu Tuan Hakim kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia telah membeli cincinku menggunakan uang itu, jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. Benarkah itu Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan.
"Aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemeteran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri, Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberikan nasihat kepada Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja, terdapat sebuah pasar yang semula ramai dan sejahtera, namun kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. 3 orang preman kejam menguasai wilayah itu. Setiap hari mereka memalak para pedagang dengan kasar, tak jarang menggunakan kekerasan. Hasil dari pemalakan itu mereka gunakan untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berpoya-poya dengan perempuan. Perdana Menteri yang mendengar keluhan para pedagang segera melapor kejadian ini kepada Baginda Raja. Dengan wajah muram, sang raja termenung sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa menangani masalah ini, yaitu Abu Nawas. Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas mendengar dengan seksama keluhan sang raja. "Abu Nawas, aku ingin kau menyingkirkan preman-preman ini," titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan masalah ini kepada hamba, Baginda." Dengan berpakaian sederhana dan sikap santun, Abu Nawas menuju pasar tempat ketiga preman itu beraksi. Saat tiba, ia mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Dengan ramah dan santun, ia berbicara tentang banyak hal, politik, ekonomi, bahkan agama. Preman-preman yang semula kasar itu merasa heran dengan kehadiran pria yang begitu sopan namun asik diajak bicara. Lambat laun mereka merasa nyaman berbincang dengan Abu Nawas. Tak hanya itu, Abu Nawas juga menraktir mereka makan, minum, dan rokok. Ia bergaul dengan mereka seolah-olah mereka adalah sahabat lamanya. Ketika waktu zuhur tiba, Abu Nawas mengajak ketiga preman itu untuk sholat. Namun mereka menolak mentah-mentah. "Apa gunanya sholat? Kami sudah biasa hidup seperti ini," ujar salah satu preman. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Dengan lemah lembut ia berkata, "Bagaimana jika aku berikan kalian masing-masing 1 dinar setiap kali ikut sholat berjamaah denganku?" Mata para preman itu membelalak. Di zaman itu 1 dinar adalah jumlah yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, mereka menerima tawaran Abu Nawas. Setiap waktu sholat, mereka datang dan sholat berjamaah dengannya. Awalnya mereka hanya melakukannya demi uang, tapi semakin lama mereka mulai terbiasa. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tetap menemani mereka, memberikan nasihat-nasihat kecil tentang kehidupan. Mereka mulai merasa tenang dan damai setiap kali sholat. Setelah 3 bulan berlalu, kebiasaan sholat mulai mengakar dalam diri mereka, hingga pada suatu hari Abu Nawas menghilang. Hari pertama tanpa Abu Nawas, ketiga preman itu mulai gelisah. Biasanya mereka akan sholat berjamaah dengannya, tapi kini ia tak ada. Hari kedua dan ketiga pun berlalu, namun Abu Nawas tetap tidak muncul. Mereka mulai merasa kehilangan, bukan karena uang 1 dinar, tetapi karena perasaan damai yang selalu hadir saat bersama Abu Nawas. Dalam kebingungan, mereka duduk di teras masjid, hingga seorang ustadz mendekati mereka. "Ada apa? Kalian tampak gelisah," tanyanya. Salah satu dari mereka pun bercerita tentang pria misterius yang telah mengubah hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa paksaan kini mereka berubah. Mereka tidak lagi merampok dan memalak, bahkan mereka mulai mencari pekerjaan halal untuk menghidupi diri sendiri. Sang ustadz tersenyum dan berkata, "Abu Nawas telah menyadarkan kalian dengan cara yang luar biasa. Kini teruslah di jalan kebaikan." Sejak hari itu, ketiga preman itu benar-benar bertaubat.
pasar kembali aman dan para pedagang tak lagi merasa takut. Ketika Baginda Raja mendengar kisah ini, ia tertawa puas. Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik. Dia tidak hanya menyingkirkan preman, tetapi juga mengubah mereka menjadi orang baik. Dan begitulah kisah bagaimana kecerdikan Abu Nawas. Ia mampu mengubah 3 preman menjadi pribadi yang lebih baik tanpa kekerasan, hanya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai ulama yang cerdas dalam hal agama, tetapi juga memiliki pendekatan unik dan seringkali tidak terduga dalam menghadapi tantangan-tantangan besar. Kala itu di kota Baghdad, ada satu tempat perjudian terbesar pada masa itu. Tempat itu sangat terkenal di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai pusat perjudian yang sulit disentuh hukum atau aparat keamanan. Tidak sedikit pihak yang mencoba untuk menutup tempat tersebut, namun selalu gagal. Hal ini disebabkan karena adanya backing atau perlindungan dari pihak-pihak kuat yang membuat tempat itu tetap beroperasi. Namun, semua itu berubah ketika Abu Nawas mulai terlibat langsung untuk membubarkan tempat tersebut. Abu Nawas memiliki cara yang unik dalam menghadapi para pelaku perjudian. Beliau tidak serta-merta melakukan penggerebekan atau melaporkan mereka kepada pihak berwenang. Suatu malam Abu Nawas datang ke tempat perjudian. Saat melihatnya masuk, para penjudi tertawa kecil. "Lihat siapa yang datang. Seorang penyair miskin ingin berjudi," seru salah satu penjudi. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia mendekati meja permainan dan berkata, "Bolehkan aku ikut bermain? Siapa tahu nasibku lebih baik dari kalian." Para penjudi menertawakannya, tetapi mereka membiarkannya bermain. Dengan modal seadanya, Abu Nawas mulai bertaruh. Keanehan pun terjadi. Setiap kali Abu Nawas bertaruh, hasilnya selalu membuatnya menang. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Abu Nawas membuat para cukong besar di tempat tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit. "Tunggu, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kau menang terus?" seru seorang penjudi. Pemilik rumah judi pun mulai berkeringat. Jika Abu Nawas menang terus, mereka akan bangkrut. Malam itu Abu Nawas membawa pulang banyak uang, sedangkan para penjudi yang kalah menjadi ragu untuk bermain lagi. Uang yang diperolehnya dari hasil judi tidak pernah dinikmati sendiri. Abu Nawas justru membagikan semua hasil kemenangannya kepada para tukang kebun dan pedagang kopi yang ada di sekitar desanya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke tempat itu dan ikut bermain lagi. Sekali lagi, Abu Nawas menang dengan mudah. Melihat hal itu, para penjudi yang biasa bertaruh mulai ragu-ragu. "Untuk apa aku berjudi kalau Abu Nawas yang selalu menang?" kata salah seorang penjudi. "Benar juga, lebih baik aku pulang dan tidak kehilangan uangku," ujar yang lain. Mereka mulai merasa bahwa perjudian bukan lagi jalan yang menguntungkan, melainkan justru mendatangkan kerugian besar bagi mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, tempat tersebut mulai kehilangan para penjudi dan cukong-cukong besar yang biasanya meramaikan meja-meja permainan. Pemilik rumah judi mulai stres. Keuntungan mereka berkurang drastis, bahkan mereka mengalami kerugian besar. Akhirnya, rumah judi itu pun bangkrut dan ditutup selamanya. Keberhasilan Abu Nawas dalam menghancurkan tempat perjudian tidak berhenti sampai di situ. Setelah tempat tersebut runtuh, Abu Nawas juga mengalihkan perhatiannya ke tempat perjudian lainnya yang juga merupakan pusat perjudian terkenal pada masa itu. Di tempat-tempat tersebut, Abu Nawas kembali menggunakan pendekatan yang sama. Ia menyambangi tempat-tempat itu, ikut bermain, dan selalu menang. Kemenangan Abu Nawas di tempat-tempat perjudian itu bukan hanya sekedar keberuntungan. Banyak yang meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Nawas merupakan kecerdikan yang dimiliki sebagai penyair dan sufi yang sangat cerdas. Tidak hanya menghancurkan tempat perjudian secara fisik, Abu Nawas juga berhasil menghancurkan mental para pelakunya sehingga mereka kapok untuk terlibat dalam dunia perjudian. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli kepada masyarakat kecil. Ketika beliau mendapatkan uang dari hasil kemenangan dalam perjudian, uang tersebut tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dari kejadian itu banyak orang yang akhirnya mulai meninggalkan perjudian dan mencari jalan hidup yang lebih baik. Tempat-tempat yang dulu dikenal sebagai pusat perjudian akhirnya berubah menjadi tempat yang lebih tenang dan damai. Kisah selanjutnya, Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di istananya dengan wajah muram. Beberapa pejabat kerajaan datang membawa kabar buruk. Kapal-kapal dagang kerajaan sering terlambat karena ombak besar di lautan. Ini membuat perekonomian terganggu dan para saudagar mengeluh. Raja pun mengerutkan dahi, lalu mengumpulkan para penasihatnya. Apakah ada solusi untuk masalah ini? Tanyanya. Para penasihat kebingungan, hingga tiba-tiba seseorang menyebut nama Abu Nawas. Baginda, hanya Abu Nawas yang cukup cerdik untuk mencari solusi bagi masalah ini, kata salah satu menteri. Abu Nawas yang sedang asik bercengkrama dengan teman-temannya di kedai teh, tiba-tiba didatangi pengawal istana. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu segera ke istana. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas langsung bergegas. Sesampainya di istana, Raja Harun menjelaskan masalahnya. Aku ingin kau menemukan cara agar ombak tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagangku. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baginda, izinkan hamba menangani masalah ini, tapi hamba membutuhkan dana besar untuk melaksanakan rencana ini. Raja yang sudah terbiasa dengan akal-akal Abu Nawas sedikit curiga. Apa rencanamu? Abu Nawas menjawab, hamba akan membeli ombak dari lautan agar tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagang. Para penasihat kaget mendengar ide Abu Nawas. Bagaimana mungkin ombak bisa dijual? Namun Raja Harun yang sudah penasaran justru tertarik. Berapa yang kau butuhkan Abu Nawas? Tanyanya. 100 peti emas paduka, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang merasa ini ide gila namun menarik, setuju dan langsung menyuruh bendahara memberikan emas tersebut kepada Abu Nawas. Tapi jika kau gagal, aku akan menghukummu, kata raja mengancam. Abu Nawas pergi ke tepi lautan bersama pengawal kerajaan. Di sana, ia berdiri di hadapan lautan yang berombak dan mulai berbicara. Wahai ombak, mulai hari ini engkau telah menjadi milik Baginda Raja. Jangan lagi kau mengganggu kapal-kapal dagang kami. Para pengawal yang melihatnya hanya bisa terdiam. Mereka berpikir Abu Nawas sudah gila. Kemudian Abu Nawas mengisi beberapa kendi dengan air laut dan berkata, ini adalah bukti kepemilikan ombak. Sekarang, ombak di lautan sudah menjadi milik raja. Abu Nawas kembali ke istana dan menyerahkan kendi-kendi berisi air laut kepada raja. Baginda, mulai hari ini, ombak telah menjadi milik Anda. Silahkan perintahkan ombak untuk tidak mengganggu kapal-kapal dagang. Raja mengamati kendi itu dengan bingung. Bagaimana mungkin? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, karena Baginda telah membeli ombak, maka kini ombak adalah milik Anda. Jika ada ombak yang mengganggu kapal-kapal, maka mereka harus meminta izin kepada Baginda. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, aku tahu kau menipuku, tapi aku sangat terhibur. Aku tidak akan menghukummu, tapi lain kali jangan coba-coba menipuku lagi. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia telah berhasil mengerjain raja dan mendapatkan 100 peti emas tanpa harus bersusah payah. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas kembali. Abu Nawas, kau telah menjual ombak kepadaku. Sekarang, aku ingin menjual angin kepadamu, kata raja sambil tertawa. Abu Nawas pura-pura terkejut, lalu berkata, baik Baginda, hamba akan membeli angin, tapi hamba hanya bisa membayar dengan uang yang berbentuk angin juga. Raja kembali tertawa dan akhirnya memberikan Abu Nawas hadiah karena kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Baginda Raja sedang duduk di singgasananya ketika Perdana Menteri datang membawa kabar yang mengkhawatirkan. Banyak balita di kerajaan mengalami gizi buruk karena ASI yang dihasilkan para ibu sangat sedikit. Pada masa itu, susu bubuk belum ditemukan, sehingga tidak ada alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Raja merasa gelisah. Ia tidak ingin rakyatnya menderita,
Apalagi jika hal ini terus berlanjut, bisa-bisa menjadi wabah yang merusak reputasi kepemimpinannya. Dalam kebingungannya, ia membayangkan sesuatu yang tampak mustahil, mengubah air laut menjadi susu. Tiba-tiba terlintas nama Abu Nawas di pikirannya. Tanpa ragu, raja segera mengutus para prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Baginda, ia membungkuk hormat dan bertanya, apakah gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba? Raja menghela napas. Abu Nawas, banyak balita di kerajaanku mengalami gizi buruk karena kurang ASI dari ibu mereka. Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi wabah yang menghancurkan kerajaanku. Oleh karena itu, aku meminta bantuanmu untuk mengubah air laut menjadi susu agar balita-balita itu bisa selamat. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terbelalak. Baginda, bagaimana mungkin air laut bisa berubah menjadi susu? Itu mustahil. Namun, sebagai seorang yang terkenal cerdik, ia tidak ingin kehilangan reputasinya. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab, baiklah Baginda, berikan hamba waktu 3 hari untuk mewujudkan permintaan ini. Raja mengangguk setuju, meskipun dalam hatinya ia masih ragu apakah Abu Nawas benar-benar bisa melakukannya. Di malam harinya Abu Nawas duduk termenung mencari solusi. Tiba-tiba ia teringat akan sebuah fenomena langka bernama The Milk Sea, fenomena alam di mana permukaan air laut tampak bercahaya keputihan seperti susu di malam hari. Cahaya ini berasal dari plankton yang memancarkan sinar biru atau putih, sehingga laut tampak seperti tertutup selimut susu sejauh mata memandang. Wah, ini nih, ini bisa disebut laut susu, pikir Abu Nawas. Namun ia tidak ingin hanya sekedar mengelabui raja, ia juga ingin benar-benar menolong balita-balita itu. Maka ia pergi ke hutan dan meramu berbagai obat-obat herbal yang dapat melancarkan ASI. Ia kemudian membagikan ramuan tersebut kepada para ibu menyusui. 3 hari berlalu, raja memanggil Abu Nawas ke istana dan bertanya dengan penuh harap, Abu Nawas, apakah kau sudah mengubah air laut menjadi susu? Dengan senyum khasnya, Abu Nawas menjawab, tentu saja Baginda, silahkan lihat sendiri. Bukankah balita-balita yang sebelumnya lemah kini tampak lebih sehat dan segar? Raja menoleh ke arah para balita. Benar saja, mereka yang 3 hari lalu tampak kurus dan lemah kini mulai membaik. Raja sangat kagum. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi aku ingin melihat sendiri lautan susu itu. Antarkan aku ke sana, perintah raja. Abu Nawas mengangguk. Lautannya cukup jauh Baginda, kita harus berlayar selama 6 jam untuk mencapainya. Karena penasaran, raja pun segera berangkat dengan perahu kecil bersama para prajurit dan Abu Nawas. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di tengah laut pada malam hari. Benar saja, permukaan laut tampak bercahaya keputihan seperti susu. Inilah lautan susu Baginda, kata Abu Nawas. Namun kita tidak boleh mencicipinya. Jika kita mencoba, maka lautan ini akan menjadi asin seketika. Raja yang terpesona dengan pemandangan itu berdecak kagum. Sungguh ajaib Abu Nawas, aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan ini. Setelah kembali ke istana, raja memberikan hadiah berupa pundi-pundi emas kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan para balita. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dalam hati. Mana mungkin air laut berubah menjadi susu? Itu hal yang mustahil. Untung saja para ibu sudah meminum ramuan yang kuberikan, sehingga ASI mereka kembali lancar. Yang penting, Baginda percaya bahwa mereka minum susu dari laut yang kuubah. Bodoh amat, yang penting para balita sudah terselamatkan. Ternyata sebelum menghadapi raja, Abu Nawas sudah berpesan kepada para ibu untuk merahasiakan segalanya. Dan begitulah, sekali lagi Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan kecerdasannya, bukan hanya demi keuntungan sendiri, tetapi juga demi kebaikan rakyatnya. Kisah selanjutnya.
Di suatu siang yang terik, seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa, menunggangi kuda putihnya di jalan berdebu. "Abu Nawas!" serunya keras. Abu Nawas yang tengah bersantai di bawah pohon beringin tua, membuka matanya setengah malas. "Ah, kalau ada utusan kerajaan, pasti ada hal aneh yang melibatkan aku lagi," gumamnya sambil menguap. Utusan itu turun dari keduanya dengan wajah serius. "Baginda Raja memanggilmu ke istana. Ada tugas penting untukmu." Abu Nawas mengangkat alis. "Tugas penting?" ujarnya sambil tersenyum kecil. Dengan santai, ia bangkit dan mengikuti utusan ke istana. Setibanya di sana, suasana terasa berbeda. Para pejabat berbisik-bisik, sementara para prajurit menahan tawa. Di singgasana, Baginda Raja menyambutnya dengan senyum penuh teka-teki. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu." "Hamba siap, Baginda," jawab Abu Nawas. Ia memberi isyarat kepada pelayannya yang segera datang membawa sebuah meja kecil dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas. Di atas meja itu terdapat seekor ayam mentah, beberapa bumbu dapur, dan sepanci beras. "Aku ingin kau memasak makanan yang lezat untukku," ujar Baginda. Senyumnya semakin lebar. "Tapi ingat, kau harus melakukannya tanpa menggunakan api." Ruangan seketika hening. Para pejabat dan prajurit yang hadir menahan tawa, menunggu reaksi Abu Nawas. Bahkan burung beo peliharaan istana tiba-tiba berkicau. "Tanpa api, tanpa api," seolah mengejek tantangan yang diberikan. Abu Nawas berdiri diam, matanya mengamati ayam mentah dan panci beras itu dengan serius. Dalam hati ia bergumam, "Ini pasti cara Baginda menguji kecerdasanku. Tapi kali ini tantangannya sungguh mustahil." Baginda Raja memperhatikan Abu Nawas dengan penuh antusias. "Nah, Abu Nawas, bisakah kau menyelesaikan tugas ini? Aku beri waktu sampai sore hari. Ingat, tidak boleh ada api. Aku ingin melihat apakah kecerdasanmu benar-benar sehebat yang diceritakan orang." Abu Nawas tersenyum kecil. Meskipun dalam hatinya ia tahu ini bukanlah tugas mudah. Ia memeguk hormat dan berkata, "Baginda, tugas ini memang sulit, tetapi hamba akan mencobanya. Mohon izinkan hamba membawa ayam ini beserta perlengkapannya ke rumah hamba." Baginda Raja mengangguk. "Silahkan bawa, tapi ingat, tidak ada api." Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana dengan bahan-bahan masakan itu, orang-orang mulai berkumpul di jalan. Mereka penasaran dan bertanya-tanya, "Abu Nawas, kenapa kau membawa ayam mentah dan panci?" tanya seorang tetangga. "Aku disuruh Baginda memasak tanpa api," jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh teka-teki. Mendengar itu, orang-orang tertawa terbahak-bahak. "Masak tanpa api? Itu mustahil, Abu Nawas. Kali ini kau pasti kalah." Namun Abu Nawas hanya mengangkat bahu dan melanjutkan langkahnya dengan santai. Ia berpikir keras, mencoba mencari cara untuk menyelesaikan tantangan ini. Setibanya di rumah, ia meletakkan ayam, panci, dan bumbu-bumbu di atas meja kayu tua. Ia duduk sambil menopang dagu. "Baiklah Abu Nawas, kau harus berpikir. Memasak tanpa api, ini benar-benar tantangan yang menggelikan. Tapi kalau aku menyerah, aku akan jadi bahan tertawaan seumur hidup," gumamnya. Ia lalu memanggil istrinya yang selama ini selalu sabar menghadapi tingkah lakunya. "Istriku, apakah kau punya ide bagaimana memasak tanpa api?" tanyanya. Sang istri menggeleng sambil tertawa kecil. "Suamiku yang pintar, kali ini aku benar-benar bingung. Tapi aku yakin kau pasti punya akal." Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja aku harus punya akal. Kalau tidak, aku akan kembali ke istana dengan tangan kosong, dan Baginda pasti akan tertawa puas." Setelah berpikir keras selama berjam-jam, tiba-tiba wajah Abu Nawas berubah cerah. Ia menepuk dahinya dan berseru, "Aha,
Aku tahu apa yang harus aku lakukan, serunya penuh semangat. Istrinya yang sedang menyiapkan teh di dapur melongok ke arahnya. Kau sudah menemukan solusinya? Tanyanya dengan nada setengah heran. Tentu saja, jawab Abu Nawas. Senyumnya penuh misteri. Tanpa membuang waktu, ia segera keluar rumah dan mulai mengumpulkan batu-batu di sekitar pekarangannya. Setelah batu-batu itu terkumpul, ia menyalakan api unggun besar dan menaruh batu-batu tersebut di atasnya. Sambil mengamati api yang berkobar, Abu Nawas tersenyum penuh akal. Ia tahu rencananya akan mengejutkan banyak orang. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara istrinya memanggil, "Suamiku, suamiku, Baginda Raja datang." Dengan cepat Abu Nawas berlari menemui raja yang sudah berdiri di hadapan rumahnya, dikelilingi oleh warga setempat yang penasaran. Baginda Raja menyilangkan tangan dan berkata, "Abu Nawas, hari sudah hampir sore. Apakah masakanmu sudah jadi?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Belum Baginda, hamba sengaja menunggu Baginda datang untuk menyaksikan sendiri bagaimana hamba memasak tanpa api." Orang-orang yang mendengar itu langsung terkejut. "Yang benar saja, Abu Nawas bisa memasak tanpa api," bisik mereka satu sama lain. Abu Nawas pun segera mengambil batu-batu yang sudah dipanaskan di api unggun dan meletakkannya di depan rumah. Baginda Raja menatapnya dengan dahi terkejut. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kenapa kau membawa batu-batu itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Batu-batu ini ajaib Baginda, mereka bisa mengeluarkan panas." Sambil berkata demikian, Abu Nawas meletakkan sebuah penampang seng di atas batu-batu panas itu. Lalu dengan hati-hati ia menaruh ayam mentah di atasnya. Beberapa menit kemudian daging ayam mulai berubah warna. Abu Nawas dengan cekatan menaburkan bumbu yang sudah disiapkan. Aroma lezat pun langsung menyebar, terbawa angin dan mengelitik hidung semua orang di sekitar. Para warga yang menyaksikan langsung ternganga. Sementara Baginda Raja tampak terkejut. "Luar biasa Abu Nawas, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa menyelesaikan tugas ini," seru Baginda. "Dari mana kau mendapatkan batu ajaib ini?" Abu Nawas tersenyum penuh tipu muslihat. "Batu-batu ajaib ini ada di rumah hamba Baginda. Jika Baginda berkenan, hamba akan menyerahkannya kepada Baginda, asal ditukar dengan sekarung emas." Baginda Raja berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, keluarkan semua batu ajaibmu. Aku akan membayarnya dengan sekarung emas." Tanpa ragu, Abu Nawas memasukkan batu-batu itu ke dalam sebuah peti. Lalu para prajurit segera membawanya ke istana. Sesampainya di sana, raja dengan penuh rasa ingin tahu membuka peti tersebut. Namun, yang ditemukannya hanyalah batu-batu biasa, tanpa panas, tanpa keajaiban. Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau berhasil mengelabiku lagi." Abu Nawas yang mendengar itu ikut ketawa. Salah satu warga yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, bagaimana batu itu bisa mengeluarkan panas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya aku hanya menggunakan metode memasak tradisional. Aku memanaskan batu-batu itu dengan api, lalu memasak di atasnya. Jadi, ini bukan batu ajaib seperti yang Baginda kira, melainkan hanyalah akal-akalan belaka." Semua orang pun tertawa, menikmati kepintaran Abu Nawas yang lagi-lagi berhasil mengelabui raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.